Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah dari kelompok 8. Di sini judul materi kami yaitu tentang pengurangan dampak psikologi pasca trauma. Nah, jadi di sini saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan pengertian dampak psikologis. Nah, dampak berarti pengaruh yang kuat yang menimbulkan akibat positif maupun negatif. Sedangkan psikologis adalah kata sifat dari psikologi yang berarti kejiwaan, yaitu yang merupakan sifat dari seseorang. Kemudian ada beberapa pendapat yang mengemukakan arti psikologis. Di sini saya akan menjelaskan salah satu pendapat yang mengatakan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dan lingkungannya. Kemudian tingkah laku yang dimaksud di sini adalah suatu perbuatan baik yang terbuka dan yang tertutup. Nah, di sini tingkah laku yang terbuka itu adalah tingkah laku yang dapat dilihat oleh orang lain secara langsung. Contohnya itu makan, minum, berbicara, dan menangis. Sedangkan tingkah laku yang tertutup itu adalah tingkah laku yang hanya dapat dilihat atau diketahui secara tidak langsung melalui metode-metode atau alat khusus, misalnya itu berpikir, sedih, mimpi, dan takut. Dampak psikologis pada akhirnya berlanjut pada tahap yang lebih kompleks yaitu gangguan kejiwaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa dampak psikologi adalah pengaruh positif maupun negatif yang muncul sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian pengurangan dampak psikologis pasca trauma. Nah, pengurangan dampak psikologis pasca trauma ini memiliki 4 tahapan. Dan di mana sini saya akan menjelaskan pada tahapan pertama, yaitu pemulihan fisik, emosi, dan kognitif. Nah, pada bagian fisik yang harus kita lakukan untuk memulihkan trauma seperti mengatur pernafasan, mencari posisi tubuh yang membuat kita merasa nyaman, penuhi kebutuhan fisik seperti misalkan kita harus makan tepat waktu. Apabila kita merasa lelah, jangan dipaksakan, tetapi beristirahatlah dengan cukup, dan juga melakukan latihan fisik seperti senam maupun jogging. Nah, pada bagian emosi, kita itu apabila kita mengalami pasca trauma, hendaknya dalam mengendalikan emosi kita harus mampu mengekspresikan perasaan, jangan mengisolasi diri, terus ambil waktu untuk bersenang-senang, jangan terpuruk gitu, jangan selalu menyalahkan diri sendiri ataupun segala sesuatu yang memperburuk keadaan pasca trauma tersebut. Yang ketiga itu ada kognitif. Nah, kognitif itu seperti halnya kita harus terus menggunakan otak kita untuk berpikir sebisa mungkin untuk melakukan aktivitas yang rutin, berpikir positif, dan mengambil tanggung jawab. Nah, adapun pada tahapan yang kedua yaitu tapas cup pressure technique atau TAT. Nah, TAT ini adalah proses yang mudah untuk mengakhiri stres. Nah, bukan hanya mengakhiri stres saja, tetapi juga mengakhiri stres, trauma, rasa takut, rasa menderita, dan bisa juga menjadi tahap akhir untuk menciptakan rasa bahagia gitu. Nah, TAT ini atau tapas cup pressure technique ini adalah teknik yang baru dan juga sederhana gitu, dan juga efektif dalam menciptakan rasa damai. Jadi dengan kita menggunakan salah satu teknik ini, tentu juga akan membantu proses pemulihan pasca trauma yang kita alami. Yang ketiga adalah SPGDT. Apakah SPGDT itu? SPGDT itu adalah sistem penanggulangan kegawat daruratan terpadu. Nah, SPGDT adalah suatu di mana tatanan pelaksanaan sebuah pelayanan kedaruratan sebuah medik, baik secara trauma ataupun non-trauma. Untuk menurunkan mortalitas ataupun mortalitas.
mortalitas. Maka dalam artian hipnoterapi adalah satu atau sebuah metode yang mana dilakukan terbukti secara efektif untuk mengatasi sebuah kesetresan. Nah, mungkin ada beberapa metode di mana yang seseorang lakukan, namun di lapangan terjadi sebuah ketidakefektifan. Nah, di sini dengan hipnoterapi pikiran ini di alam bawah sadar bisa menembus dan menemukan akar di mana sebuah permasalahan yang dihadapi seorang klien tadi. Artinya apa? Hipnoterapi ini adalah sebuah metode mengajak kemudian menyadarkan seseorang yang mana ia tidak mampu berbicara sehingga ia mampu mengutarakan apa yang terpendam di dalam hatinya. Kemudian selanjutnya yang keempat, self-report dan juga sharing. Self-report ataupun sharing adalah di mana sarana komunikasi antara seorang klien dan juga seorang konselor. Self-report ini adalah sebuah hubungan di mana hubungan dua belah pihak antara seorang klien dan seorang konselor yang mana mereka membicarakan sebuah permasalahan dan juga di mana seorang konselor memberikan yang namanya sebuah solusi sehingga klien tadi mampu memandirikan kehidupannya dan juga mampu seorang klien tadi mengentaskan dan menghadapi ataupun menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, adapun tujuan daripada semua komunikasi ini adalah untuk menghasilkan sebuah perubahan pada